Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau menyampaikan renungan dengan judul Jadilah Kuat dalam Tuhan. Boleh ketik sama-sama, boleh ucapkan sama-sama, 2, 3. Jadilah kuat dalam Tuhan. Sekali lagi, jadilah kuat dalam Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, surat ini penuh dengan nada emosional karena Paulus sadar bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dalam surat ini ia memberikan nasihat terakhir kepada Timotius agar ia tetap setia dalam iman dan melanjutkan tugas pelayanan Injil meskipun menghadapi banyak tantangan dan penganiayaan. Di ayat 1 tadi dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus menyebut Timotius sebagai anakku. Ini menunjukkan hubungan rohani yang erat, bukan hanya antara guru dan murid, tapi seorang bapak rohani dan anak rohaninya di dalam iman. Ini adalah panggilan yang penuh kasih yang menegaskan bahwa Timotius harus meneladani Paulus dalam iman. Jadilah kuat. Menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari usaha manusia semata sebetulnya, tetapi dari kasih karunia Allah. Timotius harus mengandalkan anugerah Allah untuk menjalankan pelayanannya. Jadilah kuat dalam Kristus Yesus, menekankan bahwa kasih karunia ini hanya bisa ditemukan dalam hubungan dengan Kristus. Waktu kita berdoa mengandalkan Tuhan, itu kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, wibawa dari Tuhan. Bahkan seringkali mujizat-mujizat dan tanda ajaib dari Kristus akan menyertai hidup dan pelayanan kita. Kita tidak pernah sendiri, melainkan selalu dibantu oleh anugerah Allah. Kekuatan rohani bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dari usaha manusia, tapi harus dipupuk melalui hubungan yang erat dengan Kristus. Ingat ini, man's power sangat terbatas, God's power tanpa batas. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sungguh-sungguh berdoa, andalkan Dia. Jangan mengandalkan kemampuan diri. Kita akan lihat kekuatan Allah lebih besar dari seluruh masalah kita. Saudara, kadang kita sering merasa lelah dalam pelayanan atau kehidupan rohani. Tapi Paulus mengingatkan bahwa sumber kekuatan kita bukan dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, kita harus terus bergantung kepada Tuhan dan tidak mudah menyerah. Seorang guru sekolah minggu yang mungkin merasa lelah karena mengajar anak-anak. Dan anak-anak nakalnya luar biasa. Rasanya udah gak tahan. Tapi kalau dia sungguh berdoa mengandalkan kasih karunia Tuhan, dia akan tetap bertahan di dalam pelayanan. Seorang pekerja yang mengalami tekanan di kantor tetap bisa menjalani hidup dengan damai karena dia tahu kekuatannya berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, ayat 2 berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus menekankan pentingnya meneruskan ajaran yang benar, meneruskan iman kepada orang lain. Apa yang telah diajarkan dari Paulus kepada Timotius harus dia teruskan kepada orang lain yang juga dapat mengajar generasi berikutnya. Gereja hanya akan tetap kuat jika iman diajarkan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Seperti sebuah mata rantai yang tidak boleh terputus. Jika satu generasi gagal mengajarkan iman kepada generasi berikutnya, maka gereja akan lemah. Kita ingat Barnabas pernah memuridkan Paulus. Paulus memuridkan Timotius. Timotius harus memuridkan orang lain yang bisa memuridkan orang lain juga. Ini yang menyebabkan terus pertumbuhan rohani terjadi dari satu masa ke masa yang lain. Saudara ingat, Musa memuridkan Yosua. Tapi Yosua walaupun dia pemimpin hebat karena tidak memuridkan orang lain. Maka orang Israel masuk pada masa hakim-hakim di mana setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga Israel mengalami masa yang kelam. Pemuridan sangat penting. Kita tidak boleh hanya mau diajar, mendapatkan berkat rohani dari mentor kita. Tapi kita juga harus mengajar orang lain.
Sebab dengan mengajar orang lain itulah kita mengalami pertumbuhan. Ada seorang yang sudah belajar kepada guru matematika yang bagus. Dia les lagi kepada guru lain di luar pelajaran sekolah yang juga pintar. Tapi dia masih ragu-ragu apakah dia bisa mengerjakan soal dalam ulangan, bisa lulus dalam ujian negara. Sampai seorang temannya bilang, kamu sih nggak butuh guru yang lebih hebat, kamu butuh murid. Maksudnya gimana? Kamu kalau udah diajar, ajarin lagi dong sama orang lain. Ya, sama orang yang paling bodoh kalau bisa. Kalau dia bisa ngerti dan bisa punya nilai yang bagus, kamu guru yang berhasil. Dan pasti kamu akan jauh lebih bisa mengerjakan soal. Karena kamu bukan cuma belajar, tapi kamu juga mengajar. Inilah prinsip dimuridkan untuk memuridkan yang kita juga harus miliki dalam kehidupan. Selanjutnya Paulus berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Ini merujuk pada fakta bahwa ajaran Paulus disampaikan secara terbuka, bukan hanya sebuah ajaran pribadi atau rahasia. Percayakan kepada orang yang dapat dipercaya, menekankan bahwa pemimpin rohani harus memiliki karakter yang dapat diandalkan. Bukan hanya punya pengetahuan teologis, ada yang pintar luar biasa, gelar berderet, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Tapi dia tidak punya karakter yang baik. Bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Kita harus terlatih di dalam pengetahuan, tapi karakter kita menjadi seperti Kristus. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ini menekankan pentingnya pelipat gandaan pemuridan. Tidak cukup hanya belajar, tapi ajaran itu harus disampaikan, diteruskan, dibagikan kepada orang lain. Kita dipanggil tidak hanya untuk menerima firman, tapi membagikan firman kepada orang lain. Penerapan ini sangat relevan dalam keluarga, gereja, dan komunitas. Setiap orang percaya harus menjadi murid dan sekaligus menjadi pengajar. Jadi kalau saudara pulang dari gereja, mendapatkan berkat rohani, ketemu sama teman, sambil ngobrol, sambil makan, saudara cerita, saya tadi di gereja dapat berkat rohani loh, begini ceritanya. Saudara mulai menyampaikan, waktu engkau mengajarkan hal itu makin masuk dalam hidup saudara, prinsip kebenarannya. Dan orang lain juga akan diberkati. Kalau saudara seorang ayah, ajarkan nilai kekristenan kepada anak-anakmu dan pastikan mereka juga bisa mengajarkan kepada generasi berikutnya. Begitu juga seorang pemimpin gereja harus melatih calon pemimpin baru sehingga pelayanannya tidak berhenti ketika dia sudah tidak ada. Ada orang yang sudah melayani 1-2 tahun bilang, aduh Pak Pendeta saya pengen diganti orang lain. Kadernya siapa? Jadi kalau saudara bisa memunculkan para kader-kader yang lain, bisa saja saudara digantikan dalam posisi itu. Tapi engkau mengambil porsi pelayanan yang lain yang dampaknya bisa lebih besar. Nah saudara, ayat-ayat yang telah kita baca pagi ini adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Kita harus menjadi murid yang setia, terus bertumbuh dalam iman. Dan jangan lupa kita harus memuridkan orang lain dan memastikan bahwa ajaran Injil tidak berhenti pada kita. Kita sudah sering dengar firman. Tapi apakah saudara punya murid yang kepadanya saudara ajarkan firman ini? Saudara bisa dengar khotbah, tapi ajarin dong orang lain dengan berkat rohani yang saudara terima. Jangan mampet pada dirimu sendiri. Dan kalau saudara mengajarkan kepada orang lain, engkau justru akan makin bertumbuh. Hidupmu akan lebih berdampak. Ini doa saya supaya kita bisa dimuridkan untuk memuridkan. Kita meneruskan iman kita kepada banyak orang. Siapa yang mau? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih seperti Barnabas memuridkan Paulus, Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan orang lain yang dapat dipercaya dan orang itu akhirnya bisa memuridkan generasi yang berikutnya. Kami juga mau bukannya terima firman, simpan firman, tapi membagikan kepada banyak orang. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.